Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di mata kuliah Ekonomi Kesling pada pertemuan yang ketujuh. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang program kesehatan lingkungan internasional dan bagaimana bentuk pembiayaannya. Adapun outline pertemuan kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama kesehatan dan pembangunan ekonomi, yang kedua program kesehatan lingkungan internasional dan pembiayaannya. Pada bagian program kesehatan lingkungan internasional dan pembiayaannya, kita akan membahas tentang contoh pengaplikasian dan studi kasus terkait program-program yang telah dilaksanakan di dunia internasional. Hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi telah menjadi isu hangat yang telah lama diperbincangkan. Pada tahun 1995, di Copenhagen diadakan konferensi The World Summit for Social Development. Pada pertemuan tersebut dibahas tentang keterkaitan antara kemiskinan dengan kesehatan. Bahkan saat ini, kesehatan dan pembangunan ekonomi telah menjadi bagian dari Sustainable Development Goals, di mana beberapa poin di antaranya menjelaskan tentang aspek kesehatan dan pembangunan ekonomi, seperti no poverty, zero hunger, clean water and sanitation, good health and well-being, dan masih banyak lagi poin-poin tentang hubungan kesehatan dan pembangunan ekonomi dalam Sustainable Development Goals. Kita berikan contoh bahwa kesehatan dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Pada tingkat mikroekonomi atau pada tingkat individu dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sama halnya dengan anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar yang lebih baik dan akan tumbuh menjadi orang yang lebih terdidik. Oleh karena itu, hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian bagi setiap negara di berbagai belahan dunia. WHO pun juga telah merilis sebuah temuan yang menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki penghasilan yang tinggi cenderung memiliki angka kematian bayi yang lebih sedikit. Artinya, aspek kesehatan di negara-negara yang berpenghasilan tinggi itu sangat baik. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin baik kesehatan sebuah negara, maka semakin bagus pembangunan ekonominya. Alasan mengapa kemiskinan memiliki dampak terhadap kesehatan. Yang pertama adalah masyarakat yang berada pada taraf ekonomi lemah lebih rentan terhadap terjadinya penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. Yang kedua, masyarakat yang berada pada taraf kemiskinan cenderung enggan untuk mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan. Alasannya karena mereka merasa tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan tersebut. Konsekuensinya, jika mereka kemudian mendapatkan sebuah penyakit yang parah atau yang darurat, maka ketika masuk rumah sakit atau mendapatkan pengobatan, maka mereka mau tidak mau harus menjual aset mereka atau bahkan berutang untuk membiayai pengobatan keluarga mereka. Maka hal ini kemudian berdampak kepada status ekonomi suatu masyarakat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa peningkatan biaya intervensi kesehatan di suatu negara sangat berpengaruh terhadap penurunan beban penyakit di negara tersebut. Artinya, semakin banyak pembiayaan
yang diberikan suatu negara terhadap intervensi kesehatan, dalam hal ini pencegahan, kemudian juga aspek pengobatan, maka semakin menurunkan angka kematian di negara-negara tersebut, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, sebuah negara tidak hanya boleh memperhatikan aspek kuratif saja atau pengobatan saja, tetapi juga pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan yang bersifat preventif. Salah satunya adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana masyarakat memiliki pola hidup bersih dan sehat, dan bagaimana masyarakat mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya melalui berbagai upaya-upaya pencegahan. Dan sudah dijelaskan dalam sebuah teori yang sering kita dengarkan, yaitu 5 prevention, 5 level pencegahan, seperti health promotion, ada specific protection, ada early diagnosis and prompt judgment, dan ada disability limitation serta rehabilitation. Dan aspek health promotion menjadi level yang pertama yang seharusnya dilakukan, yang artinya menambah pengetahuan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat adalah langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara. Oleh karena itu, pembiayaan program health promotion ataupun aspek preventif lainnya harus ditingkatkan dalam mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya yang harus diperhatikan curative approach atau pendekatan pencegahan, tetapi juga kita juga harus memperhatikan aspek preventive approach, pendekatan pencegahan. Kenapa? Karena kedua hal ini saling terkait satu sama lain. Sebagai contoh, pada saat ini pandemi corona terjadi di Indonesia. Nah, negara tidak hanya kemudian memperhatikan masyarakat yang positif, diobati, diisolasi, diberikan pengobatan, tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana mencegah masyarakat yang belum positif ini agar tidak kemudian menjadi masyarakat yang positif corona. Maka dianjurkan mengaplikasikan social distancing atau physical distancing dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah. Kenapa? Karena kedua hal ini saling terkait satu sama lain. Dalam pendekatan kuratif biasa dikenal istilah health provider. Health provider di sini adalah pelaksana layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan. Ada health customer. Health customer adalah masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan. Nah, tentunya di dalamnya ada sebuah transaksi di mana health provider menyiapkan layanan kesehatan. Di dalamnya ada pembiayaan, dan health customer, pelanggannya ini atau masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan tersebut harus membayar dengan catatan ya, biaya yang dikeluarkan oleh si customer ini berbeda dalam aspek ekonomi secara umum. Ya, kalau aspek di ekonomi secara umum, Anda membeli sebuah barang, maka si penjual bebas menentukan sesuai dengan keinginannya. Tapi dalam hal kesehatan, maka ada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menentukan tarif pengobatan. Ya, ada tarif tertentu yang telah ditentukan. Nah, jika berbicara terkait preventive approach, maka hal ini tidak hanya kemudian membahas tentang layanan kesehatan saja, tapi lebih luas lagi.
Ya, kalau layanan kesehatan lebih kepada puskesmas, bagaimana puskesmas memberikan penyuluhan ke masyarakat atau memberikan fogging ketika terjadi sebuah wabah DBD. Tetapi banyak aspek lain yang harus diperhatikan, seperti misalnya kemudahan dalam mengakses fasilitas sanitasi. Dalam hal ini air bersih harus juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentunya hal ini kemudian tidak hanya menjadi ranah sebuah bagian kesehatan atau departemen kesehatan atau dinas kesehatan, tapi banyak departemen lain yang terkait ini, PDAM dan yang lainnya. Dan penyediaan air bersih ini mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dari segi sanitasinya. Ya, kita sering mendengar tentang penyakit yang timbul akibat tidak menggunakan air yang tidak memenuhi syarat, atau biasa dikenal dengan water-based disease atau waste-based disease. Dan air bersih ini, clean water ini berkaitan dengan sanitasi, dan itu sudah dijelaskan dalam dokumen Sustainable Development Goals. Oleh karena itu, pemerintah kemudian harus menyiapkan hal ini. Jadi tidak hanya layanan kesehatan, tapi segala hal yang terkait dengan atau yang terkait hal-hal yang mendukung terciptanya peningkatan dari kesehatan masyarakat, air bersih, kemudian fasilitas umum dan yang lainnya. Namun ironinya, masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal masih sulit mengakses fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat. Jika kita berbicara terkait connection between ill health and poverty, atau hubungan antara kesehatan, dalam hal ini sakit maupun sehat, dengan kemiskinan, tidak hanya dilihat dari sejauh mana masyarakat tersebut mampu mengakses layanan kesehatan, atau sejauh mana masyarakat tersebut mampu membayar sebuah layanan kesehatan, tetapi juga terkait segala hal yang memiliki hubungan dengan peningkatan derajat kesehatan di luar dari layanan kesehatan itu sendiri, seperti gizi, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. Atau bisa dikatakan segala hal yang sebenarnya ada di sekitar kita dan kita butuhkan setiap harinya. Maka dari itu, pembangunan kesehatan sebenarnya selaras dengan pembangunan ekonomi. Makin bagus sebuah negara dalam menunjang kehidupan masyarakatnya atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka secara tidak langsung kesehatan juga atau derajat kesehatan juga akan ikut naik. Kita telah jelaskan pada slide sebelumnya bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan pembiayaan yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam hal pembiayaan sesuai dengan fungsi dan juga ranah masing-masing. Seperti pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang bersifat public goods, yang dimana masyarakat tidak mampu untuk membelinya, maka pemerintah yang kemudian menyiapkan. Sedangkan masyarakat lebih mengoptimalkan pembiayaan dalam hal penyediaan fasilitas sanitasi seperti air bersih, kemudian yang jamban sehat, dan atau peningkatan pengetahuan terkait pola hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, WHO juga telah merilis 7 strategi pembiayaan kesehatan yang hendaknya setiap negara mengoptimalkannya. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan.
Yang kedua yaitu mengupayakan atau penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu pengembangan skema pembiayaan termasuk asuransi kesehatan sosial. Dan yang keempat yaitu menguatkan dukungan nasional dan internasional. Dan yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Ketujuh strategi ini hendaknya mampu mengoptimalkan pembiayaan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembiayaan kesehatan memiliki banyak macam karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau dimanfaatkan. Namun dapat dibagi menjadi dua secara umum. Pembiayaan kesehatan yaitu pembiayaan pelayanan kedokteran, yang kedua pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembiayaan pelayanan kedokteran merupakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Adapun pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Untuk pembiayaan pelayanan kedokteran biasanya lebih dominan yang melaksanakannya adalah government, pemerintah, karena biasanya budget yang dibutuhkan lumayan besar. Namun ada juga swasta yang kemudian melakukan hal tersebut. Untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat ini biasanya 50-50 antara pemerintah dan dari masyarakat. Biasanya masyarakat dalam bentuk non-government organization atau NGO. Bentuknya bisa nasional maupun internasional. Dan pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan 5 program yang biasanya dilakukan oleh lembaga NGO, non-government organization, maupun dari pihak pemerintah yang biasanya secara internasional ini telah dilakukan di beberapa negara. Dan sebenarnya masih banyak beberapa program kesehatan lingkungan, namun saya menyebutkan hanya 5 saja pada slide ini, yaitu yang pertama Water and Sanitation Program, kemudian Vector-borne Disease Prevention Program, kemudian Chemical Safety, kemudian Indoor Air Pollution Controlling Program, kemudian Occupational Health. Dan kita akan jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Air sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan semua anak. Tanpa air, anak-anak tidak dapat hidup atau berkembang dalam lingkungan yang sehat. Menurut WHO, dalam lamannya, di mana mengutip perkataan Prakash Shrestha, dikatakan bahwa air yang tidak bersih, kemudian sanitasi yang tidak memenuhi syarat, dan nutrisi yang tidak terpenuhi menjadi penyebab utama bahaya kesehatan bagi sebagian besar anak di seluruh dunia. Tentu hal ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Apalagi menurut UNICEF, dalam sebuah data dikatakan bahwa 663 juta orang masih tidak memiliki akses air minum yang bersih atau yang memenuhi syarat. Dan dikatakan pula 8 dari 10 orang di dunia tanpa akses air minum yang aman, dan sebagian besarnya tinggal di wilayah pedesaan, khususnya di wilayah Afrika Sub-Sahara.
Yang paling kekurangan air biasanya menggunakan air yang tidak diolah seperti air danau dan air sungai. Jadi air tersebut hanya langsung diminum tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Tentu ini tetap menimbulkan risiko bagi masyarakat yang meminumnya, apalagi pada air permukaan yang memiliki sumber pencemar, maka tentu memiliki risiko yang tinggi untuk terkena penyakit saluran pencernaan. Oleh karena itu, terjadinya kelangkaan air pada beberapa wilayah di belahan dunia mendorong beberapa organisasi dunia, termasuk NGO (Non-Government Organization), untuk melakukan sebuah program dalam hal penyediaan air bersih dan juga dalam aspek hygiene sanitasi. Salah satunya UNICEF. UNICEF kemudian membuat program yang diberi nama Water, Sanitation and Hygiene, di mana tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah untuk mempersiapkan dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan menggunakan solusi inovatif. Mereka kemudian membuat program solar power water pumps, pompa air tenaga surya, dan ada juga rainwater harvesting atau panen air hujan atau tada air hujan, dan beberapa program-program inovatif lainnya. Dan beberapa organisasi juga telah membuat program dalam hal penyediaan air bersih dan juga penyediaan fasilitas hygiene sanitasi. Bagi negara-negara miskin dan negara-negara berkembang, ketersediaan air bersih masih menjadi masalah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, UNICEF dan beberapa organisasi dunia lainnya berupaya untuk membantu masyarakat di negara berkembang maupun negara yang miskin agar mereka mendapatkan akses air yang merata. Salah satu hal yang dilakukan UNICEF, walaupun UNICEF merupakan organisasi yang fokus ke perlindungan anak atau kesejahteraan anak dan ibu, tetapi UNICEF kemudian berinisiatif untuk memberikan sebuah program pelayanan air bersih untuk keluarga. Ya, secara tidak langsung sih berhubungan dengan fokus kerja dari UNICEF. Salah satunya yang dilakukan UNICEF adalah memberikan subsidi kepada masyarakat dengan menyediakan tim yang profesional dalam penyediaan air bersih, dalam hal ini air tanah yang berasal dari tanah. Nah, karena sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak tahu cara untuk mendapatkan air tanah yang baik. Makanya UNICEF kemudian mengembangkan sebuah pemrograman air tanah untuk mengetahui letak atau lokasi air tanah yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Selain membantu dalam hal pembangunan fasilitas air bersih, UNICEF juga kemudian memberikan program terkait penyuluhan bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti melakukan promosi kesehatan terkait kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh makanan, dan juga kebiasaan memasak air bersih sebelum diminum. Dan semuanya dilakukan dengan baik oleh UNICEF dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berada di sekitar desa-desa terpencil. Bahkan UNICEF juga kemudian memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang cara membangun toilet yang baik. Artinya tidak boleh kemudian terlalu dekat dari sumber air bersih sehingga tidak memudahkan bakteri patogen untuk mengkontaminasi air sumur yang ada di sekitar rumah warga tersebut. Negara-negara miskin dan negara-negara berkembang sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mereka akibat
aspek sanitasi yang buruk. Banyak anak-anak perempuan tidak kemudian bersekolah akibat membantu orang tuanya untuk menyediakan air bersih. Oleh karena itu, penyediaan air bersih ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan juga kesehatan masyarakat. UNICEF kemudian telah membantu lebih dari 100 negara dalam hal penyediaan air bersih dan penyediaan fasilitas sanitasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Bahkan UNICEF telah memberikan pendidikan atau penyuluhan terkait pola hidup bersih dan sehat di tataran keluarga maupun pada anak-anak. Dan UNICEF kemudian membantu dalam menyiapkan masyarakat untuk lebih bisa hidup sehat dengan tersedianya air bersih di lingkungan mereka. Selain fokus pada program penyediaan air bersih, UNICEF juga fokus pada penyediaan fasilitas sanitasi, khususnya di negara-negara miskin. Saat ini ada 2,4 miliar orang di seluruh dunia yang tidak menggunakan sanitasi yang lebih baik. Artinya, fasilitas sanitasinya masih belum memenuhi syarat dari segi jarak antara limbah manusia dengan kontak dengan manusia. Bahkan masih tercatat ada 946 juta orang yang masih melakukan open defecation atau buang air besar sembarangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan ini, tidak hanya sekedar menyediakan toilet saja, tetapi juga harus kemudian merubah perilaku masyarakat. Dan UNICEF sudah berupaya membuat program pemberian penyuluhan dan pendidikan terkait bagaimana memiliki sanitasi yang baik dan bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Perlu adanya pemberian pemahaman tentang sanitasi dilatar belakangi oleh manusia masih memahami bahwa sanitasi adalah membahas hanya toilet saja, padahal tidak sekedar itu saja. Sanitasi bisa memiliki makna yang lebih luas dalam artian melakukan intervensi untuk mengurangi paparan manusia terhadap penyakit dengan menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat. UNICEF telah berupaya mengembangkan program pemberdayaan masyarakat atau program berbasis masyarakat, di mana UNICEF memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mau memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Dan UNICEF kemudian menyebut program ini sebagai sanitasi total dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain penyediaan air bersih dan sanitasi, UNICEF juga telah fokus mengkampanyekan perilaku hygiene dalam keseharian masyarakat. Salah satu contohnya adalah membiasakan mencuci tangan, sesuatu yang terdengar sederhana, namun bisa menyelamatkan banyak nyawa. Mencuci tangan dengan sabun setelah ke toilet atau sebelum makan dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan anak-anak. Bahkan saat ini mencuci tangan setiap saat menjadi hal yang penting dalam menghindarkan masyarakat dari wabah corona. Sebuah penelitian terkait hubungan antara mencuci tangan dengan kejadian diare menunjukkan bahwa mencuci tangan secara teratur dengan sabun dapat mengurangi angka kejadian diare pada anak-anak. Kunci utama dalam program hygiene UNICEF ini adalah UNICEF berupaya mengkampanyekannya di sekolah-sekolah dan di masyarakat secara umum dengan tujuan agar
terjadi perubahan perilaku pada anak-anak sekolah dan juga masyarakat secara umum, khususnya ibu rumah tangga. Bahkan, UNICEF telah berupaya melakukan advokasi kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait peningkatan pendanaan dalam hal upaya hygiene sanitasi atau upaya preventif. Selain itu, UNICEF juga bahkan mengangkat duta dari selebritis untuk mengkampanyekan kebiasaan mencuci tangan dan pola hidup bersih dan sehat lainnya kepada masyarakat. Selain dari UNICEF, World Bank Group juga kemudian melaksanakan Water and Sanitation Program di berbagai negara. Terhitung sebanyak 38 negara telah dilakukan program Water Sanitation Program ke masyarakat yang ada di sana. Dan World Bank juga bekerja sama dengan pemerintah, kemudian akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta yang mampu untuk mendukung pemaksimalan pelaksanaan program tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang program yang kedua, yaitu Vector-Borne Disease Prevention Program, di mana pada slide ini saya mengambil program yang dilakukan oleh Uni Eropa atau organisasi bangsa-bangsa di benua Eropa. Dan di sini mereka kemudian membuat sebuah program pengendalian penyakit berbasis vektor, dan mereka sebut dengan Emerging and Vector-Borne Disease Program. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk bagaimana negara-negara Uni Eropa bersiap dalam menghadapi penyakit berbasis vektor. Emerging and Vector-Borne Disease atau EVD ini merupakan program yang dilakukan oleh anak organisasi dari Uni Eropa atau European Center for Disease Prevention and Control atau disingkat ECDC. Dalam memaksimalkan program pengendalian penyakit berbasis vektor, maka ECDC kemudian merangkul beberapa peneliti dari berbagai universitas dan juga lembaga-lembaga penelitian dan lembaga kesehatan masyarakat yang ada di benua Eropa. Karena merupakan organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara, ECDC ini kemudian mendapatkan pembiayaan dari beberapa negara anggota dengan kemudian memaksimalkan program yang khusus untuk mengendalikan penyakit berbasis vektor. Di antara strategi yang dilakukan oleh ECDC, yaitu yang pertama adalah memperkuat data epidemiologi terkait penyakit-penyakit yang bisa menular melalui binatang dan bagaimana bentuk penularannya ke manusia. Selain itu juga ECDC juga kemudian mengembangkan guideline atau panduan dalam mendeteksi atau mengetahui penularan penyakit berbasis vektor dan melakukan risk assessment, penilaian risiko, dan juga mengembangkan assessment tools atau perangkat yang dapat digunakan atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menilai risiko sebuah penyebaran penyakit, khususnya penyakit berbasis vektor, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan. Dalam maksimalkan program pengendalian penyakit berbasis vektor, maka ECDC kemudian bekerja sama dengan beberapa lembaga, apakah lembaga sama Uni Eropa atau lembaga internasional lainnya seperti European Food Safety Authority, dan juga bekerja sama dengan World Health Organization atau WHO. Semuanya dilakukan untuk memaksimalkan
program pengendalian vektor di benua Eropa. Program pencegahan penyakit berbasis vektor tidak hanya dilakukan di negara-negara Uni Eropa saja atau di negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa saja, tetapi juga program pengendalian penyakit berbasis vektor juga dilakukan oleh Uni Eropa pada imigran yang datang ke benua Eropa dengan asal dari berbagai negara dari Asia maupun Afrika. Dan program ini diberikan agar para pengungsi kemudian tidak terkena penyakit, khususnya penyakit berbasis vektor. Mereka kemudian memberikan pelatihan kepada para pengungsi atau para imigran tentang cara menjaga lingkungan dan cara kemudian menerapkan hygiene sanitasi di lingkungan mereka agar kemudian dapat terhindar dari penyakit berbasis vektor. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan seperti di Turki, di mana tim dari Uni Eropa memberikan penyuluhan terkait cara mengendalikan penyakit berbasis vektor. Dalam mengendalikan dampak pencemaran bahan kimia, maka WHO kemudian telah membuat sebuah program internasional terkait hal tersebut, di mana program tersebut adalah International Program on Chemical Safety. Sekitar 70 negara telah bergabung dalam WHO Global Chemical and Health Network yang merupakan wadah untuk bagaimana saling berdiskusi tentang penanganan pencemaran bahan kimia. Bahkan setiap negara telah berupaya mensosialisasikan ke beberapa pelaku industri terkait penggunaan bahan kimia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lenovo dengan membuat sebuah program yang disebut dengan Chemical Awareness Program. Program ini bertujuan untuk menyadarkan para karyawannya atau memberikan pengetahuan kepada karyawannya tentang bagaimana mengolah bahan-bahan kimia yang dapat mencemar lingkungan, mulai dari penyimpanan sampai dengan pembuangan. Selanjutnya terkait Indoor Air Pollution Controlling Program, saya mencoba menjelaskan tentang program yang dilakukan di Amerika Serikat dalam memaksimalkan program pencegahan pencemaran udara di dalam ruangan, maka kemudian EPA, dalam hal ini Environmental Protection Agency atau Departemen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, kemudian bekerja sama dengan beberapa lembaga dan memberikan dana hibah atau dana kerjasama sekitar 1,2 juta US dollar, dan pendanaan tersebut kemudian digunakan dalam hal pelaksanaan National Indoor Environment Program. Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana mencegah terjadinya pencemaran udara melalui beberapa penelitian-penelitian dan kemudian direkomendasikan dalam hal pelaksanaan kebijakan di pemerintah. Contoh lembaga yang menjadi mitra EPA dalam memaksimalkan program pencegahan pencemaran udara dalam ruangan, yaitu yang pertama ada Kansas State University, kemudian ada American Lung Association, dan dalam hal pencegahan penyakit asma, maka EPA kemudian bekerjasama dengan Green Healthy Home Initiative. Masih banyak lagi program-program yang bersifat internasional terkait kesehatan lingkungan dan kemudian bagaimana pembiayaannya, bentuknya dari negara atau dalam bentuk swadaya masyarakat yang dilaksanakan oleh NGO atau Non-Governmental Organization. Dan WHO juga telah memiliki banyak sekali program terkait counseling dengan model pembiayaan yang beragam, dan kalian bisa membuka beberapa sumber di Google untuk menambah wawasan Anda terkait program-program kesehatan lingkungan yang telah dilakukan.